warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Ishak. Saat ini saya mengemban amanah sebagai dosen tetap Yayasan Universitas Pancasakti Makassar di Fakultas MIPA Prodi Farmasi. Video ini merupakan salah satu bagian dari pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada mata kuliah imunologi yang saya ampuh, ini dirancang khusus untuk membahas tentang mata kuliah yang menjelaskan pengetahuan dasar mengenai sistem pertahanan tubuh, meliputi jenis respon imun yang dapat dihasilkan oleh makhluk hidup, biomolekuler yang berperan penting dalam aktivitas sistem imun seperti antigen, antibodi, mekanisme respon imun dalam menyeleksi benda-benda asing atau non-sel. Dari non-asing ini melalui peran komponen sistem imun yang alamiah maupun adaptif. Pada mata kuliah imunologi ini ditempuh pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Selain konsep dasar, mata kuliah ini juga menjelaskan mengenai peran penting sistem imun dalam mempertahankan tubuh dari serangan bakteri, virus, dan agen penginfeksi lainnya. Keterlibatan sistem imun dalam timbulnya autoimun dan hipersensitivitas, mekanisme ketidakcocokan dalam transfusi darah, dan mekanisme penolakan graf transparan dalam proses transparansi sebagai tambahan mata kuliah yang memperkenalkan mahasiswa tentang kaitan imunologi dengan beberapa aplikasi kefarmasian seperti terapi imunoglobulin intravena maupun imunoterapi, produksi antibodi monokloner, dan penggunaan vaksin atau sera. Pembelajaran mata kuliah imunologi menggunakan artikel-artikel terkait tentang imunologi dan juga handbook. Capaian pembelajaran lulusan pada program studi yang pertama itu menguasai konsep teoritis ilmu-ilmu dasar yang menjadi landasan penguasaan ilmu kefarmasian dan aplikasinya secara integritas. Dan yang kedua, menguasai konsep teoritis terkait informasi dan prosedur standar pelayanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi IPTEX untuk menghasilkan solusi keterampilan khusus. Yang keempat, mampu menyusun deskriptif dalam bentuk tugas akhir sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah secara mandiri melalui suatu jaringan kerja. Yang kelima, mampu melakukan riset terkait bidang ilmu kefarmasian. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah imunologi itu sendiri, yang pertama, mampu memahami mekanisme sistem imun dalam melawan penyakit infeksi sebagai bentuk pertahanan tubuh. Yang kedua, mampu menganalisis bagaimana gangguan sistem imun dapat menimbulkan gejala klinis ataupun penyakit. Yang ketiga, mampu menjelaskan upaya pencegahan dan penanganan penyakit infeksi dan non-infeksi melalui penggunaan agen imunoterapi dan vaksin. Yang keempat, mampu mengemukakan opini maupun argumen secara sistematis berdasarkan informasi akurat dan relevan di dalam mata kuliah imunologi itu sendiri. Berikut video singkat terkait pembelajaran mata kuliah imunologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik. Apakah masih semangat untuk menerima materi di hari ini? Semangat. Oke, satu kali lagi, masih semangat? Semangat. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita pelajari di hari ini menurut keyakinan masing-masing. Silakan. Terima kasih. Oke. Sekarang kita masuk di pertemuan kedua, yaitu komponen penyusun sistem imun. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah-sejarah imunologi. Ada yang masih ingat tentang penemu-penemu imunologi pada saat
dulu pada awalnya? Silakan berdiri, perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Dita Septita. Penemu sejarah imun itu ada Edward Jenner pada tahun 1749 sampai 1823. Yang kedua ada Louis Pasteur, yang kedua ada Louis Pasteur, yang ketiga Elie Metchnikoff, dan yang terakhir itu ada Paul Ehrlich. Oke, terima kasih jawabannya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Nah, itu dia, ada 4 penemu sejarah pada zaman dulu. Jadi tentang imunologi itu sudah ada pada zaman dahulu. Dari tahun berapa pada awalnya? Ya, betul. Nah, sekarang kita masuk di komponen penyusun sistem imun. Sebelum kita mulai di materi tersebut, kita absen dulu ya. Yang pertama, Siti Aulia Fauzia. Oke, yang kedua, Susan Anggraini. Baik, yang ketiga Putri, yang keempat Sahradiza. Oke, yang kelima Mahratul Haira. Yang keenam Nurmalisa. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi mahasiswa-mahasiswa ya yang hadir. Apakah sehat semua? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap, oke. Yang pertama di komponen penyusun sistem imun. Nah, apa yang kita mau tahu dari komponen penyusun sistem imun ini sendiri? Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu mengenal dan mengetahui jaringan dan organ penyusun sistem imun. Yang kedua, sel-sel penyusun sistem imun. Dan yang ketiga itu kita mau tahu bahwa fungsi-fungsi sel dan jaringan penyusun sel sistem imun, serta mekanisme kerja dari sel dan jaringan penyusun sistem imun. Nah, yang di sini ya, sistem imun tubuh itu tersusun dari apa? Ada 5, yaitu yang pertama molekul, sel, jaringan, protein, dan terakhir organ. Nah, dari beberapa komponen itu sendiri, utamanya sistem imun itu ada yang disebut dengan leukosit, atau yang biasa kita sering dengar yaitu sel darah putih. Terus selanjutnya antibodi atau imunoglobulin. Nah, dan komponen yang menyusun itu lagi ada komplement, sistem limfatik, timus dan sumsum tulang belakang. Nah, ada beberapa jaringan dan organ penyusun sistem imun, yaitu tonsil, yang kedua lymph nodes, yang ketiga thymus, yang keempat bone marrow, dan yang kelima spleen. Nanti kita lihat ya apa-apa saja ini yang dimaksud tonsil, lymph nodes, thymus, bone marrow, dan spleen. Sebelum kita masuk itu, kita harus tahu dulu tentang sistem imun. Nah, sistem imun itu sendiri terbagi atas 2, yaitu non-spesifik dan ya, yang dikatakan non-spesifik adalah yang ini, itu fisik, larut, dan seluler. Yang dikatakan fisik itu seperti apa? Yang bisa kita lihat yaitu kulit, terus selaput lendir, apalagi silia, batuk, dan bersin. Nah, untuk non-spesifik yang dikatakan larut itu termasuk 2 kategori lagi, yaitu biokimia dan humoral. Nah, yang pertama apa? Lisosim. Yang kedua sekresi. Ya, yang ketiga asam. Yang keempat laktoler. Yang kelima asam. Betul. Terus kita masuk di humoral, yaitu yang pertama komplement, yang ketiga interferon, yang kedua interferon, yang ketiga CRP. Nah, untuk selulernya itu sendiri ada fagosit, dibagi 2 lagi, yaitu mononukleer dengan polimon. Ya, yang kedua sel NK, yang ketiga sel masif, yang keempat basofil. Nah, untuk sistem imun spesifik itu terbagi hanya 2, yaitu humoral dan seluler. Nah, yang kedua ini yang dikatakan sil B dan sil T, sil beta dan sil T ya. Nah, ini adalah organ penyusun sel imun, yaitu organ limfoid yang terbagi atas 2, yaitu primer dan perifer. Nah, yang tadi kita bilang ada bone
marrow, dan thymus. Ini termasuk di kategori limfosit primer ya. Terus limfatosil dan nodus itu termasuk, betul. Ini sama-sama di organ limfoid, tapi satu ada terbagi dua, yaitu primer dan perifer. Harus kita ketahui dulu. Oh, ternyata yang dikatakan primer itu adalah bone, dan yang kedua ada thymus. Untuk di limfoid perifer itu ada limfa, tonsil, dan betul. Nah, ini bagian terluar dari sel organ, yaitu yang pertama adalah skin. Nah, kita bisa lihat, ini gambar skin yang bisa kita lihat dari mikroskop, yaitu garis pertahanan pertama sistem kekebalan tubuh manusia, bagian lapisan paling terluar. Itu fungsinya sebagai apa? Mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Dan yang ketiga, penangkal polusi maupun debu, untuk terlindung dari penyakit-penyakit kulit, lalu terlindung dari sinar UV melanosit yang berada pada kulit, yang melindungi kulit dari dari paparan sinar UV. Oke, baik, kita lanjut. Ini untuk tonsil yang tadi kita jelaskan. Pasti adik-adik bertanya, apa sih itu tonsil? Ternyata yang kita sering dengar itu tonsil itu adalah amandel. Ini bentuk seperti inilah bentuknya yang dikatakan amandel. Apa kira-kira yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Ya, betul. Ada radang dan pembekakan pada, ya, ini adalah tonsil, biasa disebut dengan amandel. Nah, ini garis pertahanan pertama pada sistem kekebalan tubuh. Bakteri dan virus yang bisa masuk kapan saja ketika kita bernapas atau bisa disaring oleh organ ini. Berfungsi untuk mencegah benda asing masuk ke paru-paru, membantu menghasilkan sel darah putih dan antibodi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah limpa. Nah, seperti ini gambarnya, itu berada di pada bagian perut ya, stomach. Apa fungsi dari limfa? Apa fungsi limfa dalam sistem imun? Nah, limfa tidak termasuk dalam golongan organ vital dan manusia, tetap dalam bertahan hidup tanpa limfa. Nah, di dalam limfa ini terdapat sel darah putih yang disebut dengan limfosit, serta sel pembentuk antibodi. Sel-sel ini dapat menangkap dan menghancurkan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ini tujuannya agar tidak terjadi infeksi. Selama dalam kandungan, sel darah merah di dalam tubuh janin dihasilkan oleh limfa. Namun produksi sel darah merah ini hampir seluruhnya akan digantikan oleh sumsum tulang saat janin lahir. Selain itu, limfa juga berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih atau limfosit. Selanjutnya adalah thymus. Thymus itu berada di antara tulang dada, terletak di belakang tulang dada. Itu termasuk dia dalam sel organ sistem limfatik. Kelenjar thymus ini berfungsi untuk memproduksi sel T yang mampu melawan virus, yang menangkal virus. Terus pada saat masuk di dalam tubuh itu dicegah oleh kelenjar thymus. Oke, selanjutnya bone marrow, yaitu sum tulang. Biasa kita sebut nama kerennya ya, bone marrow atau medula. Jaringan lunak seperti ini merupakan, ternyata dia ini jaringan lunak seperti spons. Pernah lihat spons? Nah, dia itu seperti itu, tapi ini bedanya itu ada di dalam jaringan sel, terdapat di sum tulang. Nah, merupakan tempat reproduksi sebagian besar sel darah yang baru. Nah, sumsum merah ini dikenal juga sebagai jaringan mielit. Nah, sel darah merah, keping darah yang dihasilkan dari sumsum tulang merah. Sumsum kuning menghasilkan sel darah putih dan warnanya ditimbulkan oleh
sel-sel lemak yang banyak dikandungnya. Nah, ini bisa kita lihat sendiri komponen sel yang terlibat, yaitu innate immunity. Ini dia contohnya macrophage-nya yang kita bisa lihat seperti gambar, ada beberapa macam, yaitu yang pertama macrophage moving bakteri. Yang kedua apa? Bacteria being a glyphate. Yang ketiga bacteria contained waiting a vessel. Yang keempat yaitu apa? Lisosom. Lisosom. Yang kelima bakteri being destroyed and digested. Yang keenam undigested remains of bacteria. Nah, itu ini yang dijelaskan itu komponen sel yang terlibat adalah fungsi utama sel, yaitu sebagai antigen presenting cell. DC bekerja dengan memakan antigen dan menyajikan potongan protein dari antigen tersebut ke major histocompatibility complex atau yang biasa disebut dengan MHC untuk selanjutnya dikirim ke sel T. Itu gunanya DC atau komponen sel yang terlibat di dalam sistem imun, ya. Oke. Ya, kita masuk di komponen sel yang terlibat, yang kemudian masuk di komplemen protein. Nah, komplemen protein yang dimaksud itu terbagi atas 3, yaitu komplemen cairan maupun sel bakteri yang hancur. Nah, yang dikatakan bakteri itu komplemen yang membentuk lubang-lubang di dinding dan membran sel bakteri. Bisa kita lihat ini yang dikatakan komplemen. Yang kedua itu cairan dan garam-garam akan masuk ke sel bakteri. Nah, ini garam-garam yang masuk oleh sel bakteri. Nah, ini dikatakan sel bakteri yang hancur, yang sudah dimakan. Toh, lihat, kita bisa lihat, perhatikan. Nah, di dalam komponen sel yang terlibat itu, kalian bisa melihat let's switching video. Silakan dibuka nanti di YouTube. Ini link yang sudah Ibu sertakan ya. Silakan kalian bisa nonton dimanapun kalian di rumah kah, bisa menonton. Oh, seperti ini ya komponen-komponen di dalam tubuh, pembentukan sel dan lain-lain, itu Ibu sudah masukkan di YouTube-nya. Oke, sekian dari presentasi dari Ibu, adik-adik sekalian. Ibu harap kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan di sesi ini, di pertemuan kedua ini, silakan. Ada kita ambil 2 peserta ya. Silakan, yang pertama, apa? Silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmalisa. Baik. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menjaga agar daya tahan tubuh kita itu tetap optimal? Betul, iya, silakan duduk. Pertanyaan yang bagus, sabar ya. Kita jawab dulu pertanyaan dari Adik Nurmalisa. Bagaimana untuk kita bisa tetap menjaga imun di dalam tubuh, toh? Ya, yang dalam kehidupan sehari-hari saja itu adalah olahraga. Pentingnya olahraga bagi kehidupan ya sehari-hari, yaitu lakukan aktivitas fisik yang biasa saja kita lakukan, seperti jalan cepat, bersepeda, senam ringan minimal 3-5 menit dalam sehari. Yang kedua, silakan istirahat cukup, jangan begadang. Tidur itu 7-9 jam per hari. Yang ketiga, apa? Pentingnya kelola pikiran, jangan sampai stres, hindari stres ya. Jangan dibiarkan stres itu memicu hormon kortisol yang menurunkan kekebalan tubuh, sehingga imun kita juga ikut menurun. Yang terakhir adalah konsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Misalnya apa? Protein itu bisa kita dapatkan dari telur, daging, tempe, toh? Dan vitamin-vitamin juga bisa kita dapatkan lewat buah
buah-buahan, buah-buah segar yang kita konsumsi tiap hari. Bagaimana Nurmalisa? Paham ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang kedua, silakan. Ibu saya bertanya, perkenalkan nama saya Femilia Sianti. Pertanyaannya, bagaimana atau apa gejala-gejala umum yang tumbuh untuk penderita autoimun? Oke, baik. Baik, terima kasih. Nah, untuk gejala-gejala yang biasanya timbul, yang biasa sering kita dengar ya, penyakit autoimun yang biasa marak sekarang ya di masyarakat itu autoimun. Nah, biasanya kita melihat ya gejala-gejala umum yang ada itu biasa kelelahan. Kelelahan secara ekstrim yang tidak membaik walaupun sudah istirahat, misalnya sudah tidur, bangun tidur, loh kenapa ya masih terasa lelah begitu. Itu gejala-gejala autoimun. Nah, disertai gejala nyeri pada tubuh yang dirasakan pada sendi. Terjadi kekakuan pada sendi yang dirasanya kayak nyeri seluruh badan. Terus apalagi biasanya ada ruam-ruam merah di dalam tubuh kita, muncul seperti biang keringat, tapi tidak kunjung hilang, tidak gatal juga, tapi muncul memerah, makin lama makin banyak ruam yang tumbuh. Apalagi, dan yang keempat, kalau ada terjadi infeksi di dalam tubuh biasanya apa yang timbul? Yaitu demam. Tiba-tiba demamnya tidak turun. Itu adalah gejala-gejala umum yang biasa timbul pada penyakit autoimun. Nah, kalau kita mendapatkan penyakit seperti itu, segera ke dokter untuk periksa lebih lanjut. Oke, sekian mungkin pertemuan pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah imunologi yang berfokus pada topik pengantaran imunologi dan komponen-komponen penyusun sistem imun. Saya berharap cuplikan video pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana pendekatan yang saya terapkan dalam kelas, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kemenristek Dikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Perguruan Tinggi LL Dikti Wilayah 9 serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan Universitas Pancasakti Makassar, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi upaya peningkatan kualitas tinggi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.